Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman penjelas sejarah sekalian, kali ini kita akan bahas sesuatu yang nggak asing lagi bagi kita. Kita akan mereview pelajaran sewaktu kita SMA dulu, ya, pelajaran IPS tepatnya, yaitu pelajaran sejarah tentunya, ya, tentang masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Tema ini diambil, ya, karena waktu itu gue sempat buat survei lah gitu di IG, ya, di story IG, mau tahu sejarah tentang Islam atau tentang kota-kota di Indonesia. Di sana ada beberapa ratus suara memilih sejarah Islam, dan ada juga yang memilih ya puluhan lah, nggak sampai ratusan, tentang sejarah kota di Indonesia. Dan di sini gue mau bahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ya, mungkin kalian juga udah pada tahu, ya, kalian juga udah banyak baca mungkin, tapi nggak ada salahnya kita untuk mereview lagi teori-teori apa aja sih yang masyhur lah, yang menyebutkan bahwasanya bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Teori ini diambil dari Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau ini adalah sejarawan terkenal, ya, di Indonesia, dan beliau sudah malang melintang di dunia sejarah. Bahkan karya-karyanya pun sudah banyak beredar di Indonesia. Di antaranya adalah Api Sejarah 1 dan 2, ya, 2 jilid, dan bukunya tuh tebal banget. Dan teori ini beliau tulis di bukunya tentang menemukan sejarah, ya, kalau nggak salah gitu judulnya. Beliau mengatakan bahwasanya ada 3 teori, ya, yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Pertama adalah teori Gujarat, ya. Yang kedua yaitu teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Oke, kita akan bahas satu-satu, ya. Pertama adalah teori Gujarat, ya. Teori Gujarat ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke dalam Indonesia ataupun ke Nusantara itu pada abad ke-13, ya. Karena kenapa dikatakan di abad ke-13 Islam masuk ke Nusantara? Karena kurangnya peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam. Ya, di sini beliau mengatakan, ya, orang-orang Arab ini kurang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, gitu, ya. Selain itu juga alasannya karena Gujarat ini kan dari India, ya, salah satu daerah India. Alasannya lagi karena India ini sudah banyak hubungan dagangnya ke Nusantara itu udah lebih banyak daripada Arab, gitu, dan bahkan lebih lama daripada Arab. Dan India ini sudah bisa dibilang tertua lah hubungannya dengan Indonesia dalam hubungan dagang maupun bilateral lainnya, gitu, ya. Lalu ada bukti lainnya tentang teori Gujarat ini, yaitu makam, ya, ataupun kuburan dari Sultan Malik As-Saleh, ya, dari Aceh tentunya, tahun 1297 Masehi, ya. Di makam ini bercorak Gujarat, makanya, ya, ketika dikatakan teori Gujarat, maka bukti-buktinya pun akan menguatkan teori Gujarat itu. Salah satunya tadi makam dari Sultan Malik As-Saleh dari Aceh, ya. Makamnya ini ada corak Gujarat. Nanti teman-teman bisa lihat di Google, ya, bisa lihat di YouTube ataupun di platform lainnya tentang makam Malik As-Saleh, ya. Pasti di sana ada corak-corak yang bertemakan Gujarat ataupun India, gitu, ya. Dan teori ini didukung oleh Snoek Hergronje, ya. Beliau ini adalah ilmuwan dari Belanda, teman-teman, dari kolonial Belanda, dan Snoek ini mempelajari Islam begitu mendalam, ya. Mungkin kita ini bisa kalah sama beliau ilmunya tentang keilmuan Islam, tapi beliau ini, ya, dia ini mempelajari Islam, ya, untuk juga melemahkan Islam juga, ya. Di antaranya ketika bangsa Aceh ini adalah bangsa yang paling sulit ditaklukkan di zaman kolonial Belanda itu, ya. Snoek ini mempelajari Islam dan masuk langsung ke dalam Islam Aceh itu, ya. Dan beliau mencari bukti-bukti tentang Islam Aceh untuk mencari kelemahannya, bagaimana caranya untuk melemahkan bangsa Aceh agar takluk kepada kolonial Belanda saat itu. Baik, itu teori pertama, itu teori Gujarat.
ya yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Kita lanjut ke teori kedua. Ini ada teori Mekah ya, teori yang dibilang paling muda lah ya. Kenapa paling muda? Karena teori ini dikenalkan oleh Buya Hamka ya, sekitar tahun 70-an ya, 90-an. Teori Mekah ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Itu artinya masih dekat banget ya, ataupun di zaman Nabi ya, Nabi masih hidup gitu ya, ataupun di zaman sahabat. Ada bukti-buktinya di antara dijelaskan dulu ya. Teori Mekah ini ya bisa dibilang teori dari Arab dan Mesir ya. Mesir itu masuk ke daerah Jazirah Arab dulu itu. Makanya sekarang itu Mesir itu namanya Republik Arab Mesir gitu. Nanti teman-teman bisa dilihat aja di Google ya. Mengatakan bahwasanya Islam ya masuk ke Nusantara itu pada tahun 674 Masehi. Ya, dengan bukti adanya kampung Arab di pantai barat Sumatera. Ya. Jadi di tahun itu ya, di tahun 674 Masehi ada kampung Arab teman-teman di Aceh itu ya. Jadi kenapa bisa tahu ya, ini dari berita Cina ya. Berita Cina pada zaman dinasti Tang ya. Di situ mengatakan bahwasanya ada sebuah kampung ya, kampung Arab. Orang-orang itu orang-orang Arab pada tahun 674 Masehi. Nah, itu ada buktinya di dalam dokumen dinasti Tang itu, berita Cina. Lalu apalagi tentang madhab. Madhab ini adalah apa ya? Ya landasan pemikiran ataupun ajaran lah ya. Kalau misalkan teman-teman nanti belajar tentang madhab, itu sebuah cara hidup seseorang dalam menjalankan syariat Islam gitu. Nanti teman-teman bisa baca tentang madhab ya. Jadi madhab yang terkenal di Indonesia kan itu adalah madhab Syafi'i ya. Dengan bukti madhab Syafi'i itu terbesar di Indonesia, maka semakin kuat pula teori Mekah ini gitu ya. Kenapa dikatakan madhab Syafi'i terbesar di Indonesia? Karena madhab Syafi'i saat itu ya, lebih terkenal terbesar di Arab ya, dan di Mesir ya. Makanya ketika dikatakan teori Mekah ini cukup relevansi dan cukup berkorelasi dengan madhab Syafi'i ini, karena dulu madhab ya yang terkenal ini, madhab Syafi'i terkenal di Mesir dan Mekah. Makanya ketika penyebaran Islam ke Indonesia, kita bercorak madhab Syafi'i gitu ya, bukan madhab Maliki ataupun Hanafi. Walaupun ada, tapi tidak banyak seperti madhab Syafi'i. Dan teori ini ya tadi saya bilang didukung oleh Buya Hamka ya, karena beliaulah yang menyuarakan betul tentang teori Mekah ini. Lalu yang ketiga ada apa? Yaitu teori Persia. Teori Persia ini ya berasal dari Iran ya, Persia dari Iran. Ya, sebelah pinggiran dari Mekah dari Arab lah ya gitu ya. Mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Ya. Buktinya apa? Adanya kesamaan budaya di antara Persia dan Indonesia. Di antaranya ada yang disebut Asyura ataupun 10 Muharram kalau di kita ya. 10 Muharram itu kalau di Jawa itu ada namanya bubur syuro ya. Syuro itu kan dalam bahasa 10 ya. 10 Muharram. Jadi ada kesamaan budaya antara Persia ataupun Iran dan Indonesia ataupun Nusantara. Di antaranya tadi perayaan 10 Muharram, yaitu meninggalnya cucu Nabi yaitu Hasan ya. Lalu ada bukti lain yaitu adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik tahun 1419 ya. Maulana Malik Ibrahim ini adalah wali Songo ya, dan teori Persia ini memakai bukti makam Maulana Malik Ibrahim ini di Gresik ya pada tahun 1419 ya, ditemukan makamnya sebagai penguat teori ini. Ada perkampungan Islam di lereng Gresik ya, pada tahun itu sudah mulai ada, dan teori ini didukung oleh seorang tokoh bernama Umar Hussein ya, sehingga teori ini dikuatkan oleh beliau gitu ya. Dari ketiga ini teman-teman sekalian, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan sebuah teori ataupun sebuah gagasan dari seorang sejarawan ataupun ilmuwan ya, karena mungkin mereka memiliki bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang mereka yakini gitu ya, dan kita tidak bisa menyalahkan.
Namun nggak ada salahnya kita buat kesimpulan ya, gimana dari ketiga teori ini. Bahwasanya Islam masuk pada abad ke-7 Masehi ya, lewat teori Mekah tadi, teori Arab tadi. Lalu berkembang pada abad ke-13 ya, lalu menjadi kerajaan di abad ke-13 juga sampai 14. Yaitu ada di teori Gujarat dan teori Persia. Jadi bisa saling berkorelasi antara teori Mekah, teori Gujarat sampai teori Persia. Jadi teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dimengerti ya, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ketemu lagi nanti pembahasan selanjutnya tentang sejarah tentunya. Tentang sejarah apa, baik sejarah kota maupun sejarah Islam, nanti kita akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.